Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlindung sumping kembali bersama channel Doa Ibu. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi cara menjahit rok tanpa potong. Seperti ini adalah hasil akhir daripada hasil jahitannya. Untuk ukurannya sendiri, panjangnya adalah 102 cm tinggi orangnya ya. Kemudian untuk lebar pinggangnya adalah 96 cm. Kemudian untuk lingkar pinggulnya adalah 106 cm. Ini setengahnya 53 cm. Kemudian untuk bagian pinggangnya, di bagian di sini dikasih perekat seperti ini. Kemudian di resletingnya terbuka seperti ini. Kemudian ini untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat ke bagian bawahnya. Ini bagian bukaannya seperti ini adalah bagian bukaan depannya. Sementara untuk turun bukaannya dari bagian atas sekitar 43 cm ya, sampai bukaan di sini. Kemudian untuk bagian bawahnya ini mengikuti bawaan kainnya saja seperti ini. Kemudian ini untuk bagian puringnya di dalam seperti ini. Kemudian di bagian dalam sekali ada karetnya ya, seperti ini pas di bagian posisi lututnya. Sekarang kita lanjut saja ke proses cara penjahitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bahan untuk membuat rok tanpa potongnya. Ini adalah bagian tumbalnya atau bagian kepala daripada bahan untuk roknya. Ini bordiran bawaan daripada bahannya ya, motifnya seperti ini. Untuk lebarnya sekitar 120 cm. Kemudian untuk bagian atas sudah saya sambung ya dengan menggunakan bahan. Kemudian ini untuk bagian depannya nanti dilipat seperti ini ya. Kemudian untuk panjang kainnya ini sekitar 2 meteran ya. Nah, ini terlihat ada sambungan di bagian atasnya karena tingginya tidak cukup jika mengikuti bahannya saja. Dan nanti prosesnya atau posisinya seperti ini ya. Nah, ini posisinya nanti di bagian depan seperti ini. Ini pas di bagian depan. Baik, kita lanjut saja ke proses pembuatannya seperti apa. Kita simak saja, semoga ada manfaatnya. Pertama kita simpan bahan di bawah seperti ini. Kemudian kita lipat untuk bagian depannya atau daripada sisi atau tepi dari kainnya ya. Kemudian kita lipat kembali ujung kain satunya lagi seperti ini. Ini adalah ujung kain satunya, kita lipat seperti ini dengan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan. Ini ke bagian ujungnya kainnya memang polos bawaannya ya, jadi yang ada motifnya hanya sebagian saja. Setelah kita lipat seperti ini, untuk selanjutnya kita siapkan bahan lapisannya atau bahan puringnya seperti ini. Ini sudah saya jahit untuk bagian bawahnya ya, sudah saya klim untuk bagian bawah puringnya. Kemudian kita posisikan seperti ini. Jadi puringnya itu atau lapisannya mengikuti serong daripada posisi lipatan kainnya. Ini untuk bagian depan, yang bagian ini
posisi puringnya atau lapisannya lurus, sementara untuk bagian yang ini mengikuti bagian serong daripada lipatan kainnya. Untuk selanjutnya nanti kita jahit di bagian depan terlebih dahulu, seperti ini posisinya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke proses penjahitan atau penggabungan antara bahan dengan bagian lapisannya atau bagian puringnya, seperti ini. Kita jahit dari bagian dalam seperti ini proses penjahitannya. Biasa saja kita jahit dari bagian ujung atau tepi kain bagian bawah sampai ke tepi kain bagian atas seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya nanti bagian satunya lagi kita jahit seperti ini. Ini bagian luarnya ketemu dengan bagian luar daripada kainnya, kita jahit dari bagian dalam kain seperti ini ya. Kita jahit dari bagian tepi kain bagian bawah sampai ke bagian atas kain, dan selanjutnya nanti diobras ya sedikit bagian sambungannya. Dan alhamdulillah proses penggabungan lapisan dengan bahannya sudah selesai, dan ini adalah hasilnya seperti ini. Kemudian ini bagian sambungan satunya lagi. Untuk selanjutnya kita simpan lagi bagian atau bahan yang sudah kita gabungkan tadi di lantai seperti ini. Jika menggunakan meja potong sepertinya tidak cukup ya, jadi kita di lantai saja seperti ini. Dan ini adalah bagian bawahnya seperti ini. Kemudian yang di atas ini adalah bagian untuk pinggangnya. Mungkin kelihatannya agak membesar ke bagian bawah ya, karena efek daripada kameranya. Aslinya ini mengecil, ke bagian bawahnya agak meruncing ya. Untuk selanjutnya, setelah kita gabung lapisan dengan bahannya, kita lipat bagian ujung kain yang ini seperti ini. Ini untuk masuk ke bagian dalam ya, seperti ini. Kemudian untuk bagian bawahnya, ujung bagian bawahnya agak naik, tidak rata ya. Nah ini bagian ini agak naik. Kemudian kita ambil bagian sisi kain satunya lagi, ini untuk bagian depannya. Nah sekarang sudah kelihatan ke bagian bawahnya agak lancip ya, lebih kecil ketimbang bagian atasnya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita tentukan untuk bagian ukurannya, mulai dari panjang, lingkar pinggang, kemudian lingkar pinggul. Untuk panjangnya sendiri adalah 102 cm. Kita kasih tanda di atas seperti ini. Kemudian turun sekitar 21 cm untuk menentukan garis lingkar pinggul. Lingkar pinggulnya adalah 106, kita harus punya 53 cm. Di sini baru ada ukuran 52 cm, jadi masih kurang 2 cm. Maka caranya untuk kita mendapatkan atau menghasilkan lingkar pinggul yang diinginkan, kita buka kembali lipatan yang bagian dalam seperti ini, kemudian kita lipat ulang seperti yang pertama kali tadi kita lakukan.
Kemudian lipat kembali untuk bagian depannya seperti ini. Kemudian kita ukur kembali untuk ukuran lingkar pinggulnya, dan sekarang sudah mendapatkan 53 cm. Berarti kita sudah punya ukuran 106 untuk lingkar pinggulnya. Sekarang kita lanjut menentukan panjang roknya. Kita ukur di tiap-tiap sisi atau pinggiran seperti ini. Kita pastikan ukurannya sama antara bagian kiri dan kanannya. Kemudian untuk selanjutnya kita buat garis seperti ini di bagian panjang roknya. Kita kasih tanda dari bagian luar sampai ke bagian dalam seperti ini. Setelah kita menentukan bagian panjangnya, kemudian lingkar pinggulnya kita sudah dapat. Sementara untuk lingkar pinggang nanti terakhir. Sekarang kita kasih jarum pentul terlebih dahulu agar posisinya tidak kemana-mana karena ukurannya sudah pas. Sekarang pindah dulu ke bagian mesin jahit. Sekarang kita lipat ini bagian atas daripada bahan dan lapisan roknya. Kita lipat ke bagian dalam daripada masing-masing kainnya. Jadi ujung bagian atas kita lipat ke dalam seperti ini. Untuk selanjutnya kita jahit saja di tepi atau sisi daripada kainnya seperti ini. Kita jahit dari bagian depan atau sisi atau ujung satu kain ke bagian ujung satunya, dan hasilnya seperti ini. Nanti bisa dirapikan dengan setrikaan atau dengan gosokan. Ini bagian dalamnya seperti ini. Jadi sudah dilipat ke dalam semuanya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bagian proses selanjutnya seperti ini. Nah, ini jarum pentulnya kita tidak lepas dulu ya, masih ada, dan nanti posisi resleting ada di bagian sini. Baik, sekarang kita tentukan untuk bagian lingkar pinggangnya. Lingkar pinggangnya adalah 96 cm ya. Ini bagian dalamnya sudah rapi seperti ini karena tadi sudah kita lipat ke bagian dalam. Sisa-sisa atau ujung daripada kain bagian atasnya. Sebentar lagi ngambil garisan dan kapur ya. Sekarang kita ukur berapa kira-kira adanya ini. Kemudian kita kasih tanda bagian tengahnya. Tadi keseluruhannya ini adalah 58 cm ya. Kemudian kita kasih tanda bagian tengahnya seperti ini untuk menentukan bagian daripada lingkar pinggangnya. Lingkar pinggangnya adalah 96 cm dibagi 2 berarti 48 cm seperti ini. Kita punya sisa di bagian kiri dan kanan seperti ini. Kita pergunakan sisa-sisa ini untuk bagian kupnat ya, baik itu kupnat bagian depan, bagian belakang, dan kupnat di bagian kiri dan kanan. Nanti kita pasang kupnat di sini
Sekarang kita ukur dari bagian tengah sekitar 11 atau 12 cm. Ini untuk bagian kupnat di sini. Kemudian sama ke bagian satunya lagi, ukurannya 11 cm. Untuk selanjutnya kita buat garis langsung ke bagian dalam ya, seperti ini. Kita angkat saja lapisan bagian luarnya, kemudian kita garis di dalam. Ini tanda untuk kupnat bagian depan dan bagian belakang. Sementara untuk panjang kupnatnya kisaran 13 atau 14 cm seperti ini. Ini bagian belakang dan bagian depan. Untuk selanjutnya kita membuat tanda bagian satunya lagi. Ini untuk bagian kupnat bagian depan satunya lagi. Kita ambil dulu bagian tanda untuk resleting, kemudian kita buka saja bagian jarum pentul yang ada di bagian atas. Dan ini adalah cara menandai untuk bagian kupnat bagian depan. Untuk panjangnya sama dengan yang tadi saya perjelas ya, seperti ini. Ini untuk kupnat bagian depan dan bagian belakang seperti ini ya. Kemudian untuk panjangnya sendiri sama sekitar 13 atau 14 cm juga bisa ya, seperti ini. Kemudian untuk bagian kupnat bagian samping nanti nyusul ya. Sekarang kita kasih tanda dulu untuk bagian resletingnya. Nanti resleting ada di bagian sini. Kita perjelas dulu tandanya seperti ini. Nah, nanti resletingnya seperti ini. Sekarang kita membuat tanda untuk bagian kupnat di bagian samping atau di bagian sisi daripada roknya seperti ini. Untuk ukurannya kisaran 2 cm ya. Namun untuk kepastian ukurannya nanti setelah kita proses ke penjahitan ya. Ini hanya untuk tanda sementara saja seperti ini. Kita buat tanda di bagian luar terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan tanda tersebut ke bagian dalam roknya. Ini bagian luar ya. Kemudian kita pindahkan tandanya ke bagian dalam seperti ini. Untuk jarum pentulnya kita bisa lepas saja jika menghalangi untuk bagian-bagian tertentu ya. Kita pastikan bagian tengahnya terlebih dahulu, kemudian untuk selanjutnya kita buat tanda menggunakan garisan lengkung seperti ini. Ini untuk bagian samping. Sementara untuk panjang kupnatnya ini kisaran 15 sampai 17 cm untuk kupnat bagian samping kiri kanannya ya. Agak panjang dibanding dengan kupnat bagian depan dan belakang. Sekarang kita kasih tanda lagi. Ini untuk bagian kupnat bagian samping satunya lagi seperti ini. Dan seperti ini hasilnya ya. Ini kupnat depan satu, ini samping,
kemudian belakang, samping, kemudian saya perjelas lagi ya, ini untuk kupnat bagian belakang, kemudian ini samping, dan ini adalah bagian depan satunya lagi. Sekarang kita lanjut ke proses penjahitannya. Ini adalah bagian kupnat bagian depan ya. Untuk lebar kupnatnya disesuaikan dengan kebutuhan tentunya, tergantung bagaimana ukuran daripada lingkar pinggangnya. Di sini saya menggunakan ukuran 2 cm untuk bagian masing-masing daripada kupnatnya. Kita jahit kupnat terlebih dahulu, mulai dari bagian kupnat bagian depan, kemudian bagian belakang, kemudian bagian depan. Sementara untuk bagian samping kiri kanan, jahit kupnatnya nanti agak belakangan ya. Yang bagian ini samping kita lewat terlebih dahulu, kita jahit bagian kupnat belakang dan bagian depan terlebih dahulu seperti ini. Sementara untuk kupnat bagian samping kiri kanannya sengaja dilewat terlebih dahulu ya. Kita tentukan dulu ukuran daripada lingkar pinggangnya, kemudian kita pastikan sisa untuk membuat kupnatnya ada berapa, baru kemudian kita jahit kupnat bagian samping kiri kanannya. Seperti ini kita posisikan bagian kupnat depan dan kupnat belakang, posisinya sejajar ya, seperti ini. Nah, ini bagian sampingnya, kupnat sampingnya belum dijahit. Kita ukur terlebih dahulu untuk menentukan berapa besaran kupnat bagian samping yang akan kita buat. Seperti ini kita ukur. Ini keseluruhannya adalah 51 cm, sementara kita membutuhkan ukuran 48 cm. Jadi kita hanya punya sisa 4 cm. Jadi masing-masing kiri dan kanannya kita punya sisa atau membuat kupnat sekitar 2 cm seperti ini. Sementara tanda yang tadi kita buat ini hanyalah untuk gambaran saja. Pada dasarnya tergantung pada lingkar pinggul dan lingkar pinggangnya. Sekarang kita lanjut jahit saja ke bagian kupnatnya seperti ini. Ini adalah cara saya membuat rok tanpa potong ya. Tentu setiap penjahit memiliki cara masing-masing sesuai dengan kebiasaan bagaimana membuat rok tanpa potong. Namun tujuannya sama, yaitu menghasilkan rok tanpa potong. Seperti itu kiranya. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dan alhamdulillah proses
penjahitan kupnatnya sudah selesai seperti ini. Kemudian boleh kita pastikan kembali ukuran lingkar pinggangnya apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan, dan hasilnya alhamdulillah sudah mendapatkan ukuran 48 cm, setengah daripada lingkar pinggangnya. Untuk selanjutnya kita ke proses pemasangan resletingnya. Di sini saya menggunakan resleting Jepang ya. Resleting Jepang ini biasanya resleting digunakan untuk bostier ya. Ini resleting sisa-sisa di zaman dahulu waktu sering membuat kemben, kamisol atau bostier. Namun sekarang saya sudah pensiun dari proses jahit atau membuat kamisol, bostier dan sejenisnya. Sekarang kita posisikan resletingnya seperti ini. Kita posisikan bagian sisi daripada ujung resletingnya ada di bagian tanda seperti ini. Sementara untuk panjang resletingnya bisa disesuaikan tentunya dengan kebutuhan, bisa 20 cm atau lebih panjang dari itu juga bisa tentunya. Namun di sini saya akhiri pasang resletingnya sampai di sini, tidak dijahit keseluruhannya sampai ke bagian bawah karena memang terlalu panjang resletingnya ya. Setelah kita pasang di bagian sebelahnya, sekarang kita jahit ke bagian setunya lagi. Ini untuk bagian tumpal daripada roknya atau bagian luarnya seperti ini. Kita posisikan seperti ini ya, jadi agak masuk seperti ini posisi daripada resletingnya. Kemudian kita buka saja resletingnya ya. Nah ini bagian resletingnya masuk daripada tanda atau daripada tepi roknya seperti ini, agar nanti hasilnya menutupi daripada sisi-sisi roknya ya, atau bagian resleting satunya lagi tertutupi. Subhanallah walhamdulillah. Kita jahit sampai ke bagian sisi atau ke bagian tanda yang tadi kita tentukan. Sampai di bagian sini kita berhenti, kita kunci jahitan ya. Untuk bagian resleting kita jahit tembus sampai ke bagian luar kain, gak apa-apa ya, seperti ini. Kemudian kita pasangkan resletingnya seperti ini. Dan ini adalah hasilnya pemasangan resletingnya. Kita bisa tes, kemudian kita nah ini untuk bagian atas di sini bisa dipasangkan kancing hak ya, kancing hak yang dijahit tangan, atau juga menggunakan perekat bisa juga. Untuk bagian atasnya itu disesuaikan saja dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya kita ukur daripada bagian atas rok. Nah ini dari bagian atas adalah 43 cm atau bisa juga 55 cm ya.
Ini pas di bagian lutut, berarti kalau 55 cm. Atau disesuaikan saja dengan kebutuhan. Jika belahannya ingin tinggi, tentu kita cukup menggunakan kisaran 43 atau 45 cm. Jadi bukaan bagian depannya lebih tinggi lagi, sehingga pengguna atau yang memakai roknya lebih leluasa lagi untuk berjalan. Namun jika ingin lebih panjang lagi atau lebih pendek untuk belahannya, mungkin jahitan atau tutupan depannya daripada setelah resleting bisa lebih panjang lagi ke bagian bawah. Itu semua kembali ke permintaan konsumennya, seperti itu kiranya. Untuk selanjutnya sekarang kita jahit di bagian sisi atau tepi roknya seperti ini. Setelah di bawahnya resleting, kita jahit sampai ke bagian tanda yang sudah kita tentukan. Ini dijahit tembus sampai ke bagian dalam ya, sampai ke bagian lapisan rok paling dalam seperti ini. Kemudian kita kunci jahitannya seperti ini kiranya. Semoga saja kita diberi pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah proses pemasangan resletingnya sudah selesai seperti ini. Sementara untuk bagian bawahnya saya tidak lipat ya, jadi seadanya kain bawaannya seperti itu. Nah, ini untuk bagian selanjutnya kita bisa buka jarum pentul yang tadi kita pasang ya. Sekarang sudah bisa dibuka dan ini seperti ini hasilnya. Jadi bukaannya ini tinggi, sementara untuk bawah kainnya dibiarkan seadanya bawaan kainnya. Dan ini hasilnya. Nanti di bagian depan sini bisa dipasangkan perekat di bagian dalamnya maksudnya. Kemudian bisa dipasang juga kancing hak tentunya di bagian lingkar pinggangnya seperti itu kiranya. Disesuaikan saja dengan kebutuhan sahabat semuanya, seperti itu kiranya. Ini bagian resletingnya, posisinya ada di bagian depan sebelah kiri. Nah, ini bukaannya ini tinggi memang agar pengguna atau pemakai roknya leluasa untuk berjalan seperti ini. Jadi bagian polosnya ini, nah ini polos ada di bagian dalam ya, tertutupi. Sekarang kita balik ke bagian dalam daripada roknya untuk memasang karet di bagian dalamnya. Ini adalah karet, posisinya ada di bagian lutut ya. Kenapa menggunakan karet? Agar bagian lapisan yang ada di dalam itu posisinya tidak kemana-mana ya. Kalau kita biarkan sepertinya nanti dia akan lari ke sana ke sini, dan lebih parah lagi kalau lari dari kenyataan. Oh, itu lain lagi ceritanya. Ini sudah saya kasih tanda untuk bagian pemasangan atau posisi karetnya, namun saya ulangi ya, ini 55 cm ya untuk bagian tanda bagian bawah.
Subhanallah walhamdulillah. Ini adalah bagian apa namanya, bagian ujung rok yang masuk ke bagian dalamnya ya. Sebentar saya posisikan dulu biar lebih enak lagi ya, seperti ini. Nah ini saya ulangi pengukurannya seperti ini, 50 tadi 55, kemudian nah yang ini 55, kemudian jaraknya ini sekitar 12 cm antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita buat garis lurus seperti ini ke bagian puringnya ya, ke bagian lapisannya. Nah seperti ini. Kemudian kita agak maju sedikit lagi, kemudian kita kasih tanda ini untuk posisi karetnya ya. Kemudian kita simpan saja karetnya seperti ini, kemudian kita kasih tanda seperti ini. Untuk panjang sendiri ini disesuaikan dengan kebutuhan atau mengikuti punya saya ini kisaran 15 cm ya. Seperti ini nanti posisinya. Kita potong 2 karet untuk kita pasangkan di bagian dalam roknya. Ini posisinya ada di bagian dalam roknya, persis posisinya itu ada di bagian lutut ya, seperti ini. Mungkin tujuannya untuk mengikat lutut agar kita geser dulu kameranya ke bagian mesinnya seperti ini. Kemudian sekarang kita pasangkan karetnya ya, seperti ini. Semoga bisa dipahami bagi yang membutuhkan dan menjadi amal jariah buat saya tentunya. Dan untuk selanjutnya kita jahit ini bagian ujung karet satunya lagi, namun kita jahit hanya di bagian lapisannya saja ya, kita tidak tembuskan ke bagian luar, namun kita jahit di bagian lapisannya saja atau di bagian puringnya saja, seperti itu kiranya. Saya membuat channel YouTube ini tak lain hanya untuk sekedar berbagi pengalaman tentang menjahit sedikit yang saya ketahui, karena saya yakin hidup ini tidak begitu lama dan kita tidak membawa sesuatu atau dunia ini ke alam sana, namun kita akan membawa amal kebaikan yang kita kerjakan. Dan semoga dengan ini ada sahabat yang bisa mengambil manfaat dengan video-video yang saya suguhkan, walau hanya dengan seadanya tentunya. Dan alhamdulillah proses pemasangan karetnya sudah selesai, seperti ini posisinya di bagian dalam ya. Ini aja dulu di video kali ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu akbar.